Kalau gue tuh tipe orang yang emang lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Jadi kadang gue juga suka bingung harus nge-express feeling gue tuh kayak apa. Aku tuh kan nggak pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat atau kayak lomba-lomba nyanyi gitu kan. Sampai ada satu momen di mana mama aku ini pengen banget aku ikutan lomba nyanyi. Selamat datang di Ngobrol presented by Ahkot, A House of Code bareng gua Rafa, tuan rumah Ahkot. Dan hari ini kita sudah kedatangan the one and only Gia Sabila. Yeay! Kenapa opening gua harus kayak Gia Sabila? Karena dia ngomong tadi lembut banget. Gua kayak nggak tega kalau bilang Gia Sabila gitu. Jadi harus pelan. Hai, gimana kabarnya so far? Baik. Minggu ini lancar semuanya? Lancar. Plannya ada yang terkendala? Belum sih. Belum ada. Jangan sampai dong. Anyway, congratulations buat lagu lo September kemarin ya. Iya. Rilis akhirnya. Temu Bertamu. Tapi kita tahan dulu untuk ngebahas mengenai lagu terbaru dari Gia. Karena kita masuk ke game This or That. Let's go, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini mungkin juga aku akan mempertanyakan beberapa alasannya. Jadi kasih tahu aja ya. Yang pertama, kamu lebih milih pegangan tangan atau rangkulan? Kok gitu ketawanya? Nggak pilih ya? Nggak ada. Nggak pilih. Enggak, ini konteksnya nggak harus pacar, bisa teman, keluarga gitu. Pegangan tangan. Kenapa nggak mau rangkulan? Aku agak kayak gitu. Iya, risih. Agak risih ya. Oh, pegangan tangan. Iya, pegangan tangan. Tapi memang suka pegangan tangan. Maksudnya tanpa ada pilihan ini pegangan tangan mau suka melakukannya. Lumayan sih kalau lagi sama teman-teman aku ke mall gitu kayak. Iya. Kita bersama-sama. Tipikal ciwi-ciwi kalau ciwi-ciwi kayak lo WC. Iya. Jadi tarik-tarikan ya. Oke, pegangan tangan berarti ya. Next, dikirimin surat cinta atau dikasih coklat? Dikasih coklat. Oh, oke. Berarti lo ini ya, apa namanya? Iya itu. Terima kasih lo dibantuin. Itu adalah love language. Oh. Kenapa? Pernah dikasih coklat? Pernah dong. Sama siapa? Sama teman aku. Teman lagi. Lu nganggap teman apa dianya sebenarnya berharap lebih tapi lu nggak memberikan? Kita nggak tahu ya. Nggak sih, teman-teman. Oh, teman. Iya. Bestie kamu ya? Masih ditahan, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Yang selanjutnya, sleep call atau cecetan sambil kirim-kiriman? Sleep call tuh maksudnya gimana sih? Sleep call, lu beneran nggak tahu? Nggak maksudnya kayak callan sampai sleep. Jadi lu teleponan, entah itu nelfon apa video call, tapi sambil tidur. Lu tidur, dia tidur di tempat yang berbeda. Oh, chat-chatan deh. Karena nggak pernah sleep call, ada sleep call. Emang iya? Lu lebih suka yang chattingan berarti? Chattingan. Kalau call tuh pegel nggak sih? Kan bisa ditaruh. Kan bisa kayak terus bau udah gitu. Nggak pernah. Oke, dari mukanya menjawab tidak pernah tetot. Tapi nggak salah juga karena kan orang punya caranya masing-masing kan. Tapi lu tipikal orang yang lebih suka chattingan apa telepon? Chattingan. Kenapa nggak telepon? Kan lebih cepat. Nggak tahu ya, gue tuh kalau ditelepon tuh tipe orang yang deg-degan gitu loh. Oh, panik. Pinjol kak. Maksudnya kayak kenapa nih ngerti? Kayak penting banget, urgent banget gitu ya. Iya, jadi kayak chat aja. Oke, kalau chattingan lu tipikal orang yang ngetik panjang terus kirim apa bubble baru kirim? Ngetik panjang terus kirim. Oh, jadi dia Iya. kirim. Gimana kan? Aku tuh gak suka ya. Oke. Menarik. Kalau apa? Kalau gua jujur lebih suka nelfon. Jadi kayak kalau misalnya menurut gue penting, nah itu gue bikin deg-degan kayak. Oh, seneng ya jadi bikin gini, orang deg-degan. Karena menurut gue kalau chattingan tuh kayak lama gitu, harus dan gak real. Kan lu bisa ketawa haha tanpa ketawa kan. Oh iya. Telepon masa kayak haha. Enggak dong. Pasti bisa ketawa. Jadi abis ini nelfon ya. Berani nelfon, maksudnya bukan gue yang nelfon lo. Lo ditelepon jadi gak usah panik lagi ya. Abis ini ya. Oke, next. Pulang sekolah pergi sama teman atau diantar pulang sekolah sama gebetan? Sama teman. Anaknya teman banget ya. Teman banget. Lu punya bestie banget ya? Berarti? Punya. Berapa orang? Bisa satu ya? Kayak apa ya? Biasanya ya. Cuman kadang tuh kalau cewek tuh suka ada yang misalnya nih, ini teman apa, bestinya ini satu, yang ini satu gitu loh. Jadi menyebar. Total ada berapa nih teman yang A, E, O, E, O gitu? Aduh. Yang bestie banget. Bestie banget.
2, Oke. 3, 5 lah mungkin. Yang 2 ini teman sekolah nih. 2 ini teman Kan? sekolah. Yang 3 ini teman kuliah. Yang ini teman ketemu gede. Ketemu di mana gitu. Iya ada. Teman ketemu gede. Tapi yang paling sering kamu ngasih tahu tentang cerita-cerita sedih-sedihnya itu ke siapa? Biasanya teman sekolah. Kasihan teman kuliah. Lo cuma teman kuliah. Enggak, bercanda ya. Lanjut. Panik. Bercanda guys, ya elah. Selanjutnya, kamu lebih prefer adik kelas atau kakak kelas? Kakak kelas. Lebih mature atau gimana? Lebih mature biasanya ya. Pernah berteman sama kakak kelas? Pernah. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Oh iya? Iya. Yang teman sekolah ini? Iya teman sekolah juga. Banyak ya teman lu ya? Gimana? Kok suka cover gitu kan? Iya, semua. Ya nggak apa-apa. Dia masuk yang di mana? Dari yang tadi kuliah? Ada teman SMP. Oke. Jadi, wah lama juga ya SMP? Iya SMP. Jadi kakak kelas 1 tingkat di atas aku gitu. Awal bisa berteman gimana? Awal bisa berteman tuh sebenarnya gara-gara ikutan OSIS MPK. Ceritanya. Kamu anak OSISnya di MPK? Enggak, kita sama-sama MPK sih sebenarnya. Oke, mabar. Terus kayak dia punya teman-teman lagi yang di luar organisasi itu. Oh iya makanya tapi pertemanan jadi nyambung gitu sampai sekarang. Satu alasan kenapa lu mau berteman sama orang tuh syaratnya apa? Jujur nggak tahu lagi. Nyambung, harus nyambung. Pertama sih paling harus nyambung ya pasti. Harus nyambung, terus Gak apa-apa, kita punya waktu 2 hari. Jujur bingung bang. Pokoknya kalau lu merasa klop, kayak udah aja, gue akan nyaman aja sama lu. Iya, biasanya kalau udah pertama ngerasa klop kan ada main tuh beberapa kali. Kalau misalnya main-main itu udah kayak asik juga nih orang. Iya, lanjut. Gonna be my best friend. Iya, gonna be my best friend. Oke, next. Ini 2 terakhir. Curi-curi pandang atau minta tolong dijodohin sama temen. Tahu kan curi-curi pandang? Kayak gini ya? Kayak gitu, ngeliatin tipis-tipis tapi nggak ngeliat gitu. Atau sekalian aja kayak jodohin gue dong sama dia gitu. Bingung. Memang kamu sebegininya ya? Untuk soal hati gitu-gitu. Lu maksudnya pernah ngerasa kayak menarik juga nih orang gitu? Pernah ngerasain kayak gitu? Curi-curi pandang deh. Oke, padahal ada jawabannya ya? Iya, ada jawabannya. Berarti lu kayak lihat tipis-tipis? Lihat aja udah. Tapi nggak ngasih tahu temen? Enggak. Iya, temen lu nggak tahu? Kalau pas gue udah nggak suka baru tahu. Oh. Jadi ngasih taunya pas udah selesai. Nggak jadi kan? Iya. Next, backstreet atau duduk sebangku sama gebetan lo di kelas? Duduk sebangku sama gebetan. Nggak deg-degan. Kan duduk sebangku sama gebetan. Pasti lo kayak, aduh kok dia duduk sini lagi? Daripada backstreet nggak sih? Emang kenapa backstreet? Nggak boleh. Deg-degan juga nggak sih? Lebih deg-degan. Tapi kan bisa kalau saya udah panik ya udah kita jangan berkabar dulu ya, nanti mama aku lihat gitu. Nggak deg-degan banget itu. Okay. Itu terlalu deg-degan. Ya gue tahu adrenalin orang-orang dari Tapi kalau lo apa Kak? Kalau gue mending backstreet. Terang-terangan dia mah. Gue sih nggak ada ya, gue nggak apa-apa, dua-duanya nggak masalah. Kayak lo nggak ada deg-degannya ya? Memang saya adrenalin junkie ya. Saya naik roller coaster angkat tangan kayak gitu-gitu, adrenalin junkie. Oh, jadi lebih memilih untuk duduk sama orang lo ini. Iya. Tapi dalam konteks dia nggak tahu. Iya. Kalau dia tahu? Kalau dia tahu. Deg-degan dong. Kayak anjir dia tahu lagi gitu. Kalau dia tahu duduknya sambil gandengan. Mereka suka gandengan. Oke. Jadi balik lagi, lebih memilih duduk aja ya daripada duduk aja. Dan hari ini kita sengaja ngundangin karena dia baru aja ngerilis sebuah single di bulan September kemarin. Judulnya adalah Temu Bertamu, yang pada akhirnya gue sih denger lagunya sangat easy listening dan gue penasaran sama pada akhirnya kenapa itu lagu bisa kebentuk. Apakah ini dari personal story kamu? Sebenarnya awalnya itu komposernya udah ada lagunya. Oke. Sampai akhirnya makin kesini banyak banget nih sekarang teman-teman aku, terus aku pribadi juga yang ternyata mengalami pengalaman seperti itu. Oh, jadi karena menemukan relate-nya jadi pakai itu. Tapi Gia sendiri memang maksudnya mengalami, kan ada orang yang pada akhirnya patah hati gitu kan, and then kayak gue relate dengan lagu ini memilih itu. Sedangkan mungkin kalau Gia sendiri dari cerita-cerita tadi itu ya udah gue lebih fokus sama teman-teman gue gitu loh. Yang pada akhirnya membuat relate sama lagu ini di bagian mananya? Dari lagunya? Dari lagunya.
Liriknya sih. Liriknya? Lirik dan cerita lagunya. Di bagian lirik mana? Oke, bagian liriknya itu liriknya favorite part di bagian bridge itu dia ngomong jangan hilang dalam diam, tetap ada rasa yang sama. Jangan hilang dalam diam, tetap ada rasa yang sama. Kenapa bisa relate? Kenapa bisa suka dengan lirik itu? Kenapa bisa suka? Karena itu salah satu poin yang menceritakan keseluruhan lagunya. Sebenarnya itu poin itu jangan hilang dalam diam, tetap ada rasa yang sama. Kayak jantungnya ya. Iya. Kayak jantungnya lagu itu ya. Lama nggak kemarin ngerjain lagunya? Lumayan ya. Dari Desember tahun 2022. 2 tahun lalu? Sekarang tahun berapa ya? Astagfirullah. Kita 2023 setahun nggak sih? Berapa bulan? Beberapa bulan, iya. Desember tahun lalu berarti mau masuk hampir setahun berarti. Hampir setahun, iya ya. Lama juga ya. Lumayan. Setahun. Masuk September soalnya. Ya kan lu juga butuh proses kan untuk pada akhirnya gue mau memilih lagu ini karena gue relate sama cerita ini. Tapi gue mau bawa lu ke masa-masa dulu. Masa-masa mungkin pada akhirnya lu memilih untuk berkarir di jalur ini. Lu dulu terlahir sebagai anak seperti apa? Kalau boleh tahu. Jadi, let's go, gimana? Oke, jadi dulu tuh aku seperti anak-anak pada umumnya aja sekolah, pergi les, main sama teman-teman. Les apa dulu? Aku tuh dulu main banyak, ada les nyanyi, piano, nari. Fix orang kaya ya guys ya. Kita kalau kecil harusnya mikirnya yang lain, tapi memang terus? Ya. Sampai pada akhirnya aku tuh kan nggak pernah ikut ajang-ajang pencarian bakat atau kayak lomba-lomba nyanyi gitu kan. Sampai ada satu momen di mana mama aku ini pengen banget aku ikutan lomba nyanyi. Di umur? Aku tuh kelas 2 SMA sih. 2 SMA. Berarti udah lumayan dewasa. 16-an lah ya. Tahun, iya, 16 tahun. Nah, awalnya nggak mau kan, karena pressure banget tuh kayak kenapa tiba-tiba saya disuruh nyanyi, ya, maksudnya kayak lomba nyanyi, akhirnya aku ikutin. Dan acara itu namanya, boleh disebutin nggak sih? Nggak apa-apa, namanya Jux. Dari Jux itu, jadi namanya Jux Karaoke Superstar. Akhirnya aku kayak daftar, terus aku ikut audisi, online audisinya di Jux. Terus akhirnya masuk karantina 2 minggu. Dan itu lu nggak expect gitu? Nggak expect banget, karena gue nggak pernah ikut lomba nyanyi. Tapi lu memang tahu kalau lu bisa nyanyi saat itu? Kan ada orang yang memang dia kayak ya udah nyanyi aja. Tapi lu menurut lu tuh yang ada di kadar mana? Yang bisa nyanyi atau suara lu memang enak menurut lo? Apa orang-orang bilang apa gimana? Orang-orang bilang. Dan gue pun ada beberapa momen yang emang suka ngisi acara. Cuman kalau misalnya untuk kompetisi tuh gue nggak pede. Iya, karena kayak lomba tarik-tarik suara gitu ya. Iya. Akhirnya ikutan terus tadi karantina, masuk semifinal, terus ke final, akhirnya dapetlah juara 2. Juara 2 di situ. Terus maksudnya pada akhirnya lu memutuskan kayak ya udah gue mau fokus nih buat nyanyi. Itu pas kapan? Pada saat itu. Karena salah satu yang jadi bukan penyelenggara ya, maksudnya kayak pihaknya juga tuh ada dari label aku sekarang. Aku mencari tahu dan dia ada audisi lagi dari situ. Iya, namanya inkubasi. Jadi kayak training gitu. Kayak bayi ya, inkubasi. Iya. Oke, terus? Dari situ akhirnya aku masuk, kepilih jadi inkubasi, dan inkubasi itu 1 tahun training. Dari situ 1 tahun belajar banyak hal yang aku nggak expect banget. Ternyata sebagai penyanyi itu harus detail itu. Ada pelajaran yang kayak baju lah, warna apa sih namanya, kayak draping. Kalau draping, warna aura. Takut ya saya warna aura. Siapa tahu tiba-tiba kayak gitu. Iya, terus public speaking dan lain-lain. Sampai akhirnya mulai workshop dan bikin lagu. Iya, karena maksudnya pada akhirnya public speaking juga penting karena lagunya kalau misalnya orang nanya ini interpretasi lu sebenarnya pada saat nulis atau bikin ini tuh kayak gimana kan butuh public speaking kan. Iya masuk akal. Nah, dan pada akhirnya lu masuk di label ini. Nah, kita balik lagi emang dari kecil lu kan maksudnya anak kecil tuh dulu mimpinya polos ya. Kayak gue pengen jadi dokter, gue pengen jadi guru, nggak tahu aja gajinya berapa. Gitu kan, realistis. Tapi kan kita kecil nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, lu waktu kecil sebenar-benarnya seorang Gia itu pengen jadi apa? Awal banget nih, masih kecil banget. Tanpa ada nyanyi-nyanyi apapun itu, gue tuh pengen jadi princess Disney. Nice. Karena
Karena gue tuh bener-bener terobsesi banget sama yang namanya princess. Oke, bentar. Kalau dari looks lu itu bukan Jasmine. Aduh, gue lupa namanya yang satu ini yang baju biru. Cinderella ya? Cinderella ya? Gue Enggak. bisa nebak. Ya. Bel. Bel. Ih, keren loh produser gue. Disney boy. Iya. Saya kira Mickey Mouse kan. Sorry. Beda ya. Oh, jadi Bel. Bel itu Tinkerbell ya kan? Bukan. Tinkerbell. Bel itu yang Beauty and the Beast. Oh, Beauty and the Beast, baju kuning. Betul. Iya. Kenapa suka itu? Di antara princess Disney lain menurut gue Belle tuh apa ya? Lebih apa ya? Kok di sini saya merasa jadi bingung ya? Berani. Gue bisa. Iya, dia misalnya lebih pemberani, terus dia juga belajar yang kayak dia suka buku dan dia tuh fight gitu loh. Lu suka buku? Lumayan. Sebaca buku itu? Dulu. Kok sekarang? Kalau sekarang udah jarang sih. Sosmed. Ada sosmed, Oh, iya, udah banyak sosmed. banget ya sekarang udah. Oke, jadi memang dari dulu pengen menjadi si Disney Princess itu. Iya, dulu Tapi tuh kan dia juga terobsesi nyanyi kan memang. Nah, dari Oke. situlah tertarik. Terus gak bikin kaget deh. Apa nih? Gue kaget. Oke. Makanya tertarik. Tertarik. Terus Gitu. masuk SMA, kuliah, pada akhirnya ngambil jalur yang tidak nyambung sama karir lu sekarang. Kenapa ngambil fakultas itu? Lah, emang apa? Ya enggak salah. Cuma maksudnya kan pada akhirnya orang ngambil seni atau apa gitu kan. Kalau oke. memang suka, lu mengambil yang sekarang. Sekarang lu di mana? Sekarang gue Ngambil fakultas kuliah apa? di kuliah fakultas Ya, komunikasi. Komunikasi. Iya. Kan dunia entertainment. Iya. Biasanya komunikasi memang dibutuhkan sih. Cuma maksud gue pada akhirnya kan ada orang, yaudah gue sekolah seni gitu loh. Memang lu mau ngambil komunikasi karena something? Awalnya gue mau ngambil seni. Hmm. Cuman setelah gue pikir-pikir, gue takutnya stres gitu loh kalau misalnya gue kuliah seni, di luar pun ke pekerjaan gue juga seni. Seni, betul. Takutnya kayak, ya akhirnya gue mengambil komunikasi yang dimana bisa ada ada apa namanya, Lebih aman loh. fokus yang lain gitu loh. Kalau ditanya sama orang, komunikasi, oh aman gitu kan. Gitu ya Ekonomi emangnya. aman gitu. Kalau seni kan pasti kayak, seni ini apa ya? Seni rupa yang seperti apa ya? Panjang prosesnya. Oke. Nah, tadi lu bilang sempat suka baca buku. Ada nggak buku yang pada akhirnya menurut lo, ini buku bagus banget dan orang tuh harus baca nih buku Oke. ini? Kalau dulu tuh gue lebih sering baca fiksi. Oke. Nah, sekarang Beda fiksi. Beda. sekarang tuh gue terakhir baca Haenim Sunim. Kalau nggak salah nama penulisnya itu deh. Judulnya tuh Love? Imperfect Things. Love Imperfect Oh, Thing. yang warna biru ya. Yang warna biru. Love the imperfect things. Love the Love Imperfect Things. Love the Sini, Imperfect mungkin Things. saya kayak banyak tahu nih soal buku-buku dia. Itu kenapa? Kenapa buku itu menjadi buku yang harus dibaca sama orang-orang? Menurut gue cocok banget kalau misalnya lo apa ya? Kan kadang tuh kita suka bingung ya. Suka sedih tapi kita nggak tahu mau ngomong kemana. Betul. Nggak tahu ya, mungkin kalau gue tuh tipe orang yang emang lebih banyak mendengarkan dibandingkan berbicara. Jadi kadang gue juga suka bingung harus nge-express feeling gue tuh kayak apa. Oke. Dan menurut gue buku itu tuh cocok banget untuk orang-orang kayak gue. Oh iya. Jadi untuk kamu yang bingung mengekspresikan apa yang ada di hati kamu. Dan dari buku itu tuh banyak banget kayak validasi yang menjadi akhirnya bikin gue apa ya? Bikin gue sadar. Ya? Oh bisa gini ya, ternyata ini nggak apa-apa ya, perasaan kayak gini tuh nggak normal ya. Satu hal contoh, apa Aduh, misalnya? jujur Mbak. Pelan-pelan. Pasti ada satu momen yang pada akhirnya lu ngerasa kayak, kok ini buku ini kayak nyentil gua ya, kok kayak kisah gua ya. Atau pada saat kamu lagi mengejar mimpi kamu, atau apa gitu, relate sama buku ini. Sebenarnya atau apa ya? Jujur bingung tuh kalau dibilang kayak gitu ya. Oke. Soalnya tuh kayak banyak banget. Dan gue lupa specific things-nya. Cuman dari apa ya, ceritanya si penulis itu, dia itu banyak banget cerita panjang nih maksudnya, tapi hal-hal kecil yang tanpa kita sadarin itu tuh bermakna, itu sih. Iya. Yang kadang gue pun gak realize kalau misalnya hal sekecil itu tuh bisa Impactnya gede ya gitu. Oh iya, kita balik lagi ke soal lagunya. Okay. Kita udah nyampe ke buku nih guys. Soal lagu Temu Bertamu. Temu Bertamu. Tadi lu cerita soal pengalaman pada akhirnya lu memilih lagu ini untuk jadi single lu, dan
dari cerita lu lebih banyak memilih untuk lu lebih memprioritaskan pertemanan dari percintaan. Nah, gue penasaran sama lu dari sisi karena kan di umur-umur kayak kita ya, kita pasti ada tuh yang kayak di Instagram kayak dicomblangin lah segala macam. Tapi lu punya tipe-tipe juga? Tipe-tipe apa tuh? Tipe-tipe pasangan atau Tipe-tipe something apa? ideal yang dalam kepala lu? Prince lu lah di Disney lu. Lucu. Kok kayak gitu ya? Oke, ada nggak? Nggak mungkin Beast dong, ya. Dia meskipun dia Belle, dia bukan Beast sukanya. Seperti apa? Charming boy di luar sana yang Aduh, menurut lo cocok? jujur kalau ditanya gini tuh paling bingung tau gak sih? Yang mana yang gak bingung? Gue juga bingung, semuanya gue bingung kan? Gue ganti nih pertanyaannya. Oke, satu hal yang menurut lo laki-laki kalau dia punya itu, lo melting dah. Kita tidak mau, ini bukan untuk menjudgment ya. Oke. Ini kan Prince kan, memang tidak ada di dunia nyata. Sebenarnya nggak ada di situ nggak ada. Belum ada. Belum ada mungkin ya. Cuman gue suka banget sama karakter Mr. Darcy. Lo nonton nggak Pride and Prejudice? Tidak. Oke. Itu film tentang yang mana? Itu tuh film lumayan lama ya. Adalah film. Ya klasik gitu. Kenapa pada akhirnya si sosok itu menjadi? Menurut gue itu apa ya? Salah satu karakter yang nggak sih itu terlalu perfect sih mungkin ya. Nggak apa-apa. Iya nggak sih? Bro, dia bro terlalu lagi perfect. sis. Itu bisa terjadi di dunia nyata, tapi kita mungkin karena fokus kepala kita cuman mikir kayak ya udah gue lagi mau fokus sama kerjaan mungkin atau kayak teman-teman gue. Nggak salah juga pada akhirnya kita nge-dreaming some boy yang seperti itu. Kalau beneran ada kan wow, nice. Amazing. Kalau ada. Dia karakternya kayak gimana? Coba di manly banget. Badannya kekar gitu. Sebenarnya bukan dari apa ya, bukan masalah fisik, cuman kayak sifatnya itu bener-bener gentleman. Kayak bukan pintu gitu, enggak? Ya itu. Kan zaman dulu belum ada pintu. Kan ada kereta kencana. Itu jangan Gencana. Kereta kencana. Semanly apa? Gua di drakor. Oke. Lu suka Korea? Oh my god. Kalau drakor tuh dari tadi. Drakor kan manusia. Disney Princess kayak dream. Gitu. Ya, ini drakor. Drakor meskipun masih lumayan fiktif, cuman ya udah dia paling dekat sama kita. Let's go. Oke. Han Ji Pyong. Startup. Han Ji Pyong itu dia CEO-nya ya? Ji Pyong. Itu yang jadi kasar. Jadi mentor. Lo tim siapa? Gua Enam Dosa. Si nonton gua. Gua nggak nonton film Korea. Tapi Han Ji Pyong kenapa? Mungkin untuk gua yang nggak ngerti. Oke. Ya kan, nggak ngerti sama Han Ji Pyong itu sosok seperti apa. Dia kenapa menjadi manly menurut lo? Itu udah nggak bisa di. Enggak, lu tuh kan suka sama karakternya, emang suka orangnya. Enggak. Apanya? Enggak. Kayak Han Ji Pyong tuh apa ya? Dia tuh low key banget, ngerti gak sih? Kayak misalnya dia suka dan dia mau ngasih apa ya? Dia mau ngasih usaha. Dia mau usaha itu, cuman effortnya. Cuman dia tuh nggak yang kayak terang-terangan kayak ini gue ngasih effort lo buat lo gitu loh, enggak. Cuman yang kayak ngerti gak sih? Kecil-kecil tulus yang kayak lucu gitu. Gimana? Gue mau nanya, pintu masuk drakor lo apa? Pintu masuk drakor. Apa yang membuat lo pertama kali jatuh cinta sama drakor? Drakor pertama atau apa yang bikin gue suka sama drakor? Iya, yang bikin lo jatuh cinta sama drakor kayak wah gila. Oke. Awalnya tuh gue nggak suka drakor. Cuman gue waktu itu ikutan saudara gue nonton Scarlet Heart. Ayu Moonlight. Moonlight, iya. Scarlet Heart gak sih namanya? Scarlet Heart. Itu cerita tentang Scarlet Heart ya? Oh, gosip guys. Halo. Itu kan cerita drakornya tuh sedih banget gitu yang kayu. Iya. Gue terakhir drakor gue nonton Boy Before Flowers guys. Oh my god. Oh enggak deh, gue nonton ini Dream High. Snowdrop. Snowdrop. Kayak gitu ya? cowok yang lo suka? Enggak? Dia tentara Korea Utara kebetulan. Serem ya? Takut ya? Takut. Apalagi yang terakhir yang gue nonton ya? Oh ini Miracle in Cell No. 7. Miracle in Cell No. 7. Iya. Tapi itu film, bukan drakor. Gak usah diserang dong. Nggak nonton. Lo Apa lagi? Apa? Enggak, yang tadi drakor itu. Pokoknya awal mulai itu dari si Scarlet Heart. Dan dari situ gue mulai kayak menyadari, wah ini seru banget ya. Dan sampai sekarang gue masih menunggu season 2-nya. Karena itu gantung banget. Terakhir season berapa kemarin? Dia? Season 1, dia cuma 1 season. Enggak, maksudnya di tahun kapan? Tahun 2016 ya kalau nggak salah. Udah lama banget dong. Lama banget. Dan sampai sekarang tuh penonton tuh masih nungguin gak sih season 2-nya? Lu? Ada fanbase. Gue nonton 1 belum soalnya.
Gue makanya penasaran juga. Iya, dan dari situ gue langsung Jatuh cinta sama drama Korea. Lo pernah punya impian lagu lo dijadiin soundtrack drama Korea nggak? Pernah dong pastinya. Sampai Suka? sekarang. Maksudnya itu menjadi big dream lo atau sekedar halah ini dalam kepala apa sih gitu? Pastinya kayak halah dulu dong. Cuman tapi... kayak deep down gue pengen banget. Pengen banget. Siapa tahu Temu Bertamu bisa. Oh, Bukan Korea sih, maksudnya Indonesia aja. Hingga pada akhirnya vibes-nya rasanya tuh ya sangat movie banget gitu kan. Tapi kalau lu sendiri, kita balik lagi ke Temu Bertamu nih. Kalau dari lu sendiri, sebenarnya lagu ini itu bagusnya didengerin pas keadaan seperti apa? Oke. Ya. Menurut gue lagu ini pas banget didengerin kalau lo lagi baru sadar. Baru sadar kayak baru Maksudnya kayak bangun gitu enggak, ya. lo baru Lagi. sadar kalau ternyata orang yang lo impikan selama ini, yang lo idam-idamkan selama itu yang lo butuhin selama ini tuh udah ada di depan lo sebenarnya. Oh. Jadi lo tuh telat sadar gitu loh. Tapi dia masih ada kan? Apa? Si orangnya masih ada kan? Makanya jangan hilang dalam diam. Sebenarnya ini cerita tentang dia tau sebenarnya. Lu pernah gituin orang kan? Hai, ngaku. Apakah ini akan menjadi something like an album or what? Doain saja. Amin. Ya pasti didoain lah supaya kamu bisa main-main kesini lagi, cerita-cerita lagi kita. Rencananya album kah? Atau apa ada double single lagi, single selanjutnya? Jujur sekarang sih belum kepikiran rencana kedepannya apa. Cuman emang pengen banget kalau misalnya emang ada kesempatan untuk bisa album. Nah, iya. Tour or showcase apapun itu? Showcase. Ya. Mungkin. Kapan? Lagi nanya, boleh bilang nggak nih? Tergantung kapan naiknya ya. Udah ada jadwalnya. Udah ada jadwalnya Apa? tapi Enggak sih, maksudnya kayak kita pengennya. pengen bikin showcase. Fisikan gitu mungkin. Kenapa? Album yang fisikannya. Mungkin kalau misalnya emang ya. Wah, saya dibuat penasaran guys. Let's go. Sebutin aja dulu kan tuh. Iya, kita kan nggak tahu, ya kan? Gimana? Harapannya sih mungkin album dan bisa apa sih, bisa showcase yang fisik atau enggak intimate showcase gitu. Iya. Waktunya belum ada? Ya belum ada ya, doain aja ya. Oke, Akan ada, secepatnya. akan Akan ada. Tahun ini, tahun depan? Enggak, gue mencoba untuk memanifestasi. Gue mencoba untuk memanifestasi apa yang dalam kepala lo nih. Wow, penyanyi beda ya hummingnya. Vibra. Let's go. 2 tahun lagi mungkin. Hah? 2 tahun lagi? Kenapa 2 tahun lagi? Kenapa nggak besok aja? Maksudnya habis Desember, Januari bikin gitu. Oh, Jadi bikin. investor loh dia. Enggak. Karena menurut gue butuh waktu yang cukup untuk membuat sesuatu. Oh, lu mau proper banget. Iya. Makanya bilangnya 2 tahun. Tapi kok mikir kayak gitu? Iya, Iya, 2 tahun. 2 tahun. Nggak, maksudnya kayak sekarang kan 2024. Mungkin 2023. 2023, besok Iya. kan 2024, 2025. Oh iya. Oke, 2025 ada Intimate Showcase dan Amin. album upcoming. Amin. Merchandise? Yeay, merchandise. Amin. Oke, gue mau baca ya. Dari tadi dia gini-gini berarti masih lama tuh. 2 tahun lagi berarti ya. 2 tahun juga? Gak tau, soalnya kalau misalnya album tuh menurut gue tuh butuh apa ya? Kayak Persiapan yang siapa? panjang. Iya, nggak salah. Lo ada dream ini nggak, musician yang pengen lo ajakin berkolaborasi? Indonesia. Indonesia or luar negeri? Di Indonesia. sini kita rumahnya bermimpi, bro. Oh, oke. Bermimpi Indonesia lah. tuh gue pengen banget sebenarnya punya kesempatan collab sama The Overtones. Oh, The Overtones, Mika and friend, Yes. and his brother. Oke. Kalau luar negeri? Luar negeri jujur The lumayan Overtones juga tapi bahasa Inggris kan? Sekarang luar negeri. Oke. mungkin Olivia. Wow, Rodrigo. Sebenarnya big dream gue tuh Taylor Swift. Karena Ih. gue bener-bener suka Suka. banget sama Taylor Swift dari dulu. Main gitar, bisa main gitar lo? Gue piano. Lu Di gitar piano. tuh bisa, cuman kayak Iya, Forever and Always kan main piano. gemes. Gemes. Nah, karena kita akan masuk ke sesi terbaru dari Ngobrol di mana gue akan mencoba bermain gitar untuk mengiringi beliau dan membawakan lagu terbarunya. Yeay. Sudah ready? Ready. Ready. Let's go.
Lama sudah ku berkelana mencari jejak rasa yang hilang dalam cinta. Kemana lagi ku temukan sandaran hati. Aku ingin milikimu. Tiap langkahku ada jejakmu yang bertemu. Aku ingin bersamamu menuliskan semua cerita kita pada lembar baru. Jangan hilang dalam diam, tetap ada rasa yang sama. Aku ingin milikimu. Tiap langkahku ada jejakmu yang bertemu. Aku ingin bersamamu menuliskan semua cerita kita pada lembar baru. Bisa guys. Terima kasih. House of Good. Lega ya, bisa ngirim penyanyi yang punya pemain kamar mandi ini bisa bermain menemani Gia. Oke, terakhir mungkin anything you wanna add sebelum kita berpamitan untuk episode kali ini. Apapun, mungkin upcoming project atau punya bisnis apa atau apapun, silahkan. Oh, pakainya mic curang. Iya, musisi. Memang kan? Benar dong. Mic itu doang sisanya. Iya, gimana? Ada? Oke, jangan lupa bisa dengerin lagu aku udah di all digital platform. Terus juga kalau misalnya mau keseruan aku bisa lihat di Instagram @giasabila, TikTok @giasbl. Dan by the way, tanggal 1 Desember nanti aku bakal nyanyi di Sarina. Oh, nice info. Kalau gitu sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Iya, udah main-main. Lu main ke TikToknya dong biar lihat Min Aquat di situ ada konten, guys. Kita berjumpa di sana. Sekali lagi nama gua Rafa. Dan aku Gia Sabila. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.